Kejaksaan Agung ini menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 hingga 2023. Sehingga total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusma. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Court. Pihak Kejagung menjelaskan keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu kemarin. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Kemudian keduanya langsung dijemput paksa. Kedua tersangka baru selanjutnya ditahan selama 20 hari ke depan. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya. Dan tersangka EC atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Ya, mayoritas yang melakukan itu adalah memiliki jabatan sebagai direktur. 7 tersangka itu adalah Gading Ramadan Judo atau GRJ, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Selanjutnya ada Dimas Merhaspati atau DW, Komisaris PT Navigator Kalustiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Adapun juga Rifa Syaan RS, ini Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Ada Yoki Firnandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin atau SDS, Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Adapun juga Agus Purwono atau AP, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Muhammad Keri Andrianto Riza, ini Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara perihal dugaan korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Presiden menegaskan tengah mengurus kasus ini dan akan menegakkan hukum serta membela kepentingan rakyat. Sementara itu pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kualitas BBM yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. Memang penegakan hukum kita harus hormati. Dan semua proses hukumnya pasti kita dukung, dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama.
memberantas korupsi asap di Jiwasraya dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Ya kita harus menghargai dan menyerahkan semuanya kepada teman-teman aparat penegak hukum yang melakukan itu. Dengan unsur orang tentu, kita juga menghargai praduga asal bersalah. Nggak ada, kita apanya yang kualitas kita kan sudah sesuai standar. RN apa? Ada RON 90, RON 92. Kan sudah ada semuanya. Sudah ada. Jadi kalau membeli harga yang bagus, minyak bagus, harganya juga bagus. Mau setengah-setengah, ada juga setengah-setengah. Semua sudah ada speknya itu semua. Pemirsa, industri migas Indonesia kembali diguncang skandal korupsi besar yang melibatkan petinggi PT Pertamina Patraniaga. Ya, salah satu tokoh utama dalam kasus ini adalah Rifa Siaan yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut. Lantas, beberapa gaji direktur utama Patraniaga. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Salah satu tokoh utama yakni Rifa Siaan yang merupakan orang terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Ia bukanlah sosok baru di dunia migas. Sebagai pemimpin perusahaan, Direktur Utama menerima gaji dan tunjangan dengan nilai yang besar. Gaji seorang Direktur Utama Pertamina ditentukan melalui pedoman internal yang ditetapkan Menteri BUMN selaku pemegang rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selain gaji pokok, Direksi Pertamina juga mendapatkan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, hingga asuransi purna jabatan. Dan ada pula insentif kinerja atau tantim yang diberikan sesuai dengan peraturan menteri terkait. Dengan demikian, kompensasi yang diterima jajaran direksi Pertamina sebesar Rp42.539.589.750. Dengan begitu, jajaran direksi Pertamina menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp3.569.965.812. Namun di tengah kemewahan gaji dan tunjangan yang diterima, Rifa Siaan kini ditetapkan tersangka dan harus menghadapi jerat hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.